Pernahkah kamu merasa seolah-olah kamu berjalan melewati api, tapi kulitmu tidak terbakar sedikit pun? Pernahkah kamu menyadari ada momen-momen di mana seseorang berusaha menjatuhkanmu, memfitnahmu, atau menghancurkan reputasimu, tapi anehnya, rencana mereka selalu gagal di detik-detik terakhir? Atau mungkin kamu pernah melihat senjata yang mereka lempar untuk melukaimu, justru berbalik arah dan melukai mereka sendiri? Jika kamu pernah merasakannya, ketahuilah satu hal, itu bukan kebetulan, itu bukan sekadar keberuntungan. Ada sebuah mekanisme rahasia di alam semesta ini. Sebuah sistem pertahanan tak kasat mata yang aktif bekerja 24 jam untuk menjaga jiwa-jiwa yang tulus. Kita seringkali takut pada orang jahat. Kita takut pada niat buruk, pada gosip, pada energi negatif yang dikirimkan orang lain. Itu manusiawi. Tapi hari ini, di video ini, saya ingin mengajakmu melihat dari sudut pandang yang lebih tinggi, sudut pandang orang-orang dengan kesadaran spiritual, bahwa sebenarnya niat jahat orang lain tidak akan pernah bisa menyentuhmu selama kamu tidak mengizinkannya masuk. Ada dinding energi yang membatasi antara mereka yang berniat merusak dengan kamu yang berniat baik. Mengapa seringkali niat buruk itu gagal total saat berhadapan denganmu? Dan mengapa kamu tidak perlu sedikit pun mengotori tanganmu untuk membalas dendam? Mari kita selami rahasia perlindungan semesta ini. Tarik napas dalam dan izinkan hatimu menerima kebenaran ini. Mari kita bicara tentang logika energi, hukum alam semesta yang tidak bisa ditipu. Di dunia spiritual, semuanya adalah getaran atau frekuensi. Niat jahat, kebencian, iri hati, kedengkian, dan keinginan untuk mencelakakan orang lain. Itu semua adalah energi dengan frekuensi yang sangat rendah. Sifatnya berat, gelap, dan lambat. Sebaliknya, ketulusan, keikhlasan, rasa syukur, dan fokus pada perbaikan diri adalah energi dengan frekuensi tinggi. Sifatnya ringan, terang, dan cepat. Energi yang rendah tidak bisa bertahan di hadapan energi yang tinggi. Bayangkan sebuah ruangan yang gelap gulita. Kegelapan itu tampak menakutkan, seolah menguasai segalanya. Tapi, begitu kamu menyalakan lampu, kemana perginya kegelapan itu? Ia hilang. Kegelapan selamanya tidak akan bisa melawan cahaya. Kegelapan hanya bisa ada jika cahaya itu absen. Begitu juga dengan dirimu. Alasan utama kenapa niat jahat orang sering gagal padamu adalah karena ada ketimpangan frekuensi. Ketika kamu sibuk memperbaiki diri, ketika hatimu sibuk dengan rasa syukur, ketika mulutmu rajin melantunkan doa dengan tulus, dan kamu menyerahkan hidupmu pada Sang Pencipta, kamu sedang terbang di ketinggian tertentu. Sementara mereka yang sibuk membencimu, mereka berada di dasar lembah. Mereka melempar batu, melempar lumpur, melempar panah, tapi lemparan mereka tidak pernah sampai padamu. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu terlalu tinggi untuk mereka jangkau. Mereka tidak sedang bertarung melawanmu. Mereka sedang bertarung melawan hukum gravitasi, dan mereka pasti kalah. Jadi, perlindungan pertamamu adalah frekuensi batinmu sendiri. Selama hatimu tulus dan bersih, kamu memiliki perisai alami yang tidak bisa ditembus oleh frekuensi rendah. Lalu, apa yang terjadi dengan energi jahat yang mereka kirimkan? Jika tidak mengenai dirimu, kemana perginya energi itu? Ingatlah hukum fisika, energi tidak bisa dimusnahkan, hanya berubah bentuk atau berpindah arah. Bayangkan dirimu dikelilingi oleh sebuah kubah cermin raksasa. Cermin ini dibangun dari keyakinanmu dan kepasrahanmu pada Tuhan. Ketika seseorang mengirimkan niat buruk, entah itu fitnah, guna-guna, atau sabotase, energi itu menabrak cermin pelindungmu. Karena hatimu bersih, energi itu tidak bisa masuk. Ia tidak menemukan rumah di dalam dirimu. Maka energi itu akan memantul. Ia akan kembali kepada pengirimnya dengan kecepatan dan kekuatan yang kadang berlipat ganda. Ini bukan karena kamu jahat, ini bukan karena kamu membalas dendam, ini murni mekanisme alam.
Seperti bumerang yang dilempar, ia akan kembali ke pemiliknya. Seringkali kita melihat orang yang menyakiti orang yang baik dan tulus, hidupnya tiba-tiba hancur. Usahanya ambruk, kesehatannya menurun, atau keluarganya berantakan. Kita mungkin bertanya, kenapa? Jawabannya sederhana. Mereka sedang memakan hasil masakan mereka sendiri. Mereka sedang tertimpa reruntuhan dari lubang yang mereka gali sendiri. Jadi, kamu tidak perlu lelah-lelah memikirkan cara membalas. Kamu tidak perlu mengotori tanganmu yang berharga itu. Semesta punya CCTV yang canggih. Semesta punya sistem pengadilan yang tidak bisa disuap. Tugasmu hanya satu. Pastikan cerminmu tetap bersih. Jangan biarkan ada retakan dendam di hatimu. Karena jika kamu ikut membenci, cermin itu pecah dan energi buruk mereka bisa masuk. Terkadang, perlindungan tak kasat mata ini datang dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dan disinilah kita sering salah paham. Pernahkah kamu tiba-tiba diputus pacar tanpa alasan jelas? Pernahkah kamu dipecat dari pekerjaan padahal kinerjamu bagus? Pernahkah teman dekatmu tiba-tiba menjauh? Jangan buru-buru menangis dan merasa menjadi korban. Ubah cara pandangmu. Bisa jadi, itu adalah cara Sang Pencipta untuk menyelamatkanmu. Mungkin, di tempat kerja itu akan ada masalah besar yang sedang menunggu di masa depan, dan kamu dikeluarkan sebelum itu terjadi. Mungkin, pasanganmu itu akan membawa pengaruh buruk bagi jiwamu, dan kamu dipisahkan sebelum terlambat. Itu bukan penolakan atau hukuman. Itu adalah redirection, pengalihan arah, demi keselamatanmu. Orang-orang yang berniat jahat atau tidak selaras dengan frekuensimu secara otomatis akan terpental dari hidupmu. Seperti tubuh yang mengeluarkan racun lewat keringat atau sakit, hidupmu juga sedang melakukan detoksifikasi. Jangan kejar mereka yang pergi. Jangan tangisi apa yang hilang. Kadang Sang Penguasa Semesta membelokkannya menjadi perpisahan agar kamu selamat. Percayalah dan terima saja apapun skenario yang diberikan Sang Penulis Takdir, walaupun kadang menyakitkan, karena Dia tahu apa yang ada di balik tikungan jalan, sementara kamu tidak. Mulai hari ini, berhentilah merasa takut. Berhentilah merasa kecil di hadapan orang-orang yang terlihat kuat karena kelicikannya. Kekuatan mereka itu semu. Kekuatan mereka seperti jaring laba-laba. Terlihat menakutkan, tapi hancur hanya dengan satu hembusan angin kebenaran. Selama niatmu baik, selama kamu tidak merugikan orang lain, dan selama kamu bersandar pada Yang Maha Kuasa, kamu dikelilingi oleh benteng cahaya yang kokoh. Ribuan panah mungkin melesat ke arahmu, tapi tak satu pun akan menggores kulitmu tanpa izinnya. Jadilah seperti air, tenang, lembut, namun tak bisa dihancurkan. Jika dipukul, air akan membelah, lalu kembali menyatu. Jika dibendung, air akan meninggi, lalu meluap melewatinya. Mari kita tutup dengan sebuah janji pada diri sendiri. Katakan dalam hatimu, aku aman, aku dijaga. Aku melepaskan keinginan untuk membalas. Aku menyerahkan segala urusan keadilanku kepada Sang Pencipta. Kebaikan adalah perisaiku, dan Tuhan adalah pelindungku. Tersenyumlah. Kamu adalah jiwa yang mahal. Jangan biarkan dunia mengubah hatimu yang tulus itu. Terima kasih telah mendengarkan. Salam damai dari spiritual jiwa. Sampai jumpa.